Puji Tuhan, selamat malam Elohimers. Kita ada lagi di dalam doa malam kita, time to worship. Saya yakin dan percaya kita semua sudah siap kembali untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita tahu hanya lewat doa kita bisa jadi kuat, hanya lewat doa kita bisa bercakap-cakap, berkata-kata dengan Tuhan. Firman Allah bilang ya, Tuhan itu hanya sejauh doa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi untuk menyembah Tuhan, kita ada di bulan Desember. Ya, tentunya bulan Desember penghujung daripada tahun ini 2020. Orang banyak bilang tahun 2020 adalah tahun yang sulit, tahun yang sukar. Tetapi kita semua bersuka cita di bulan Desember ini, di penghujung tahun 2020. Kita semua merayakan namanya Natal. Sebagai orang Kristen, tentunya hari raya Natal ini merupakan satu hari yang kita bersuka cita, ya, bersukaria, dengar lagu-lagu Natal, semua tentang Natal itu membuat kita bersuka cita. Tetapi saya ingin mengambil ada satu kisah yang kita sudah banyak kali dengar ya tentang Natal ini. Ada satu kisah yang cukup menarik di dalam firman Tuhan di dalam Matius ya, Matius pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-11. Satu kisah tentang, tentunya kita semua tahu, yang namanya orang Majus. Ya, orang Majus di dalam terjemahan lain dikatakan the wise man, orang yang bijaksana. Tentunya kalau orang bijaksana, ketika dia melakukan sesuatu, itu bukan sembarangan, bukan tanpa tujuan. Dan kita tahu bersama dalam kisah ini, orang Majus mereka datang membawa persembahan mereka. Ya, ada emas, kemenyan, dan mur yang itu bukan barang yang murah. Artinya mereka adalah orang yang cukup berada. Mereka ini adalah dikatakan orang yang bijak dan tentunya orang yang punya banyak harta. Ya, orang Majus ini itu karena apa? Karena mereka bekerja. Artinya mereka itu orang yang bukan orang yang nganggur, tapi mereka orang Majus itu adalah orang yang sibuk. Ya, dimanapun mereka berada, di rumahnya, di dalam pekerjaannya, mungkin mereka pedagang, mereka di laut, mereka punya kapal dan lain sebagainya. Tentu mereka sibuk untuk mengelola bisnis mereka, mengelola pekerjaan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar ada Yesus lahir, mereka meninggalkan semua kesibukannya dan mereka mengambil cuti, mengambil waktu untuk mau cari Yesus itu, bayi itu. Siapa Yesus itu? Mereka dikatakan orang yang bijaksana, the wise man tadi ya. Tetapi ketika mereka memilih untuk cuti, untuk sedikit mereka stop dari semua kegiatan mereka. Mungkin ada bisnis yang harus ditandatangani, mungkin ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi ketika mereka ada di dalam, mereka menangkap satu momentum. Nah, ini dia momentum ketika Yesus lahir. Mereka pause sejenak, mereka berdiam sejenak, mereka beristirahat sejenak dari segala kesibukannya. Dan bukan itu saja, mereka pun berangkat untuk mencari yang namanya Yesus itu. Satu kisah Natal yang luar biasa bagi saya. Dan saya melihat bagaimana orang Majus ini yang orang yang sibuk, bukan orang pengangguran, mereka bukan orang yang gak ada kerjaan, tetapi mereka mengambil langkah untuk stop dulu, saya mau cari Yesus. Yang menarik di sini adalah begini, saudara, saya percaya bahwa Yesus itu, Tuhan kita itu, dia berbicara setiap saat di dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya, berdasarkan pengalaman dan firman Tuhan juga tentunya, Tuhan itu punya waktu yang spesial yang dinamakan itu Kairos atau waktunya Allah, waktunya Tuhan. Di saat itu Tuhan itu berbicara lebih keras, Tuhan bekerja lebih keras, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih nyata di saat waktunya Tuhan itu. Walaupun tentunya ada setiap saat, setiap waktu Tuhan bisa bekerja, ya, Dia Allah, Dia yang menentukan segalanya. Tetapi ada waktu-waktu khusus, waktu-waktunya Allah. Kita tahu bersama kisah di dalam Alkitab, di kolam Bethesda ada seorang lumpuh 38 tahun. Dia sakit lumpuh, 38 tahun mengingatkan kita kepada apa? Perjalanan bangsa Israel, bukan? Lama tunggu. Kenapa? Apakah karena dia tidak bisa sembuh? Kita tahu bersama ceritanya.
Dia katakan begini, ketika Yesus lewat, ya, sebetulnya dia bisa saja setiap saat sembuh, tapi karena dia kehilangan momentum ketika malaikat turun dan menggoncangkan air. Dia katakan kalau malaikat turun menggoncangkan air, yang masuk itu bisa sembuh. Itu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi karena si orang lumpuh ini selalu kehilangan momen, selalu kehilangan momentum, sehingga apa? Dia nggak sembuh-sembuh sampai 38 tahun. Untung ada Yesus datang, sehingga akhirnya toh dia disembuhkan juga. Tetapi apa yang saya ingin bagikan kepada kita semua, sebagaimana orang Majus, dia menangkap satu momen. Kita harus tinggalkan dulu semua. Kita harus pause sejenak. Kita harus stop dulu dengan segala kegiatan kita. Untuk apa? Menangkap momentum Yesus lahir. Kita harus cari nih, walaupun dengan perjalanan yang jauh, dengan mereka harus, mungkin ada harga yang harus dibayar, mungkin ada deal-deal bisnis yang harus ditandatangani, tapi mereka nanti dulu deh, kami mau cari. Dan itu bukan perjalanan yang panjang, kita tahu bersama kisahnya. Mereka juga dikejar oleh Raja Herodes, ada pengorbanan yang dilakukan, tetapi mereka bilang ini layak kita lakukan, ini worth it lah, kita dengan segala kesulitan ini kita tinggalkan ini. Karena apa? Mereka ingin menangkap momentum kairosnya Tuhan. Dan bukan itu saja, kita tahu bersama dalam kisah ini ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka sujud menyembah. Mereka pun membuka, ini satu kisah yang terkenal ya, membuka persembahan harta bendanya, tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan yang terbaik yang ada pada mereka. Pada saat kesempatan malam ini, di penghujung daripada tahun 2020 yang katanya sulit, yang katanya sukar, mari kita sama-sama ya, bersama kami tim Present Worship dan tentunya saudara di rumah, mari kita mau berusaha menangkap waktunya Tuhan. Mungkin malam ini ya, dimanapun saudara berada, mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah, mungkin di sofa, mungkin ada yang sambil beraktivitas, tapi Bapak Ibu Saudara mengikuti tayangan ini, mungkin ini waktunya ya, momentum di mana air itu bergoyang, ada mujizat yang mungkin kita sudah berjalan 38 tahun, atau kita sudah berjalan, kita ada dalam satu kesakitan yang lama ya, penantian yang lama, pemikiran yang lama. Tetapi ketika kita bisa menangkap momentumnya Tuhan, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan berbicara lebih keras di dalam hatimu. Tuhan akan memberikan kepekaan rohani yang lebih lagi. Tuhan akan menyatakan pribadinya lewat apapun di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kairosnya Tuhan. Dan tentunya kita melihat bahwa ketika orang Majus, dia sampai, dia melihat Yesus, akhirnya dia bertemu, mereka mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Firman Allah berkata di dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita tahu bersama di hari-hari ini, ibadah yang dulu ya kita suka bilang ibadah di gedung gereja, itu ada beberapa orang yang kesulitan karena peraturan-peraturan. Tetapi mari, ketika firman Allah datang, apa sih persembahan yang kita bisa bawa? Emas, kemenyan, dan mur kita yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah satu ibadah kita yang sejati. Mari kita melihat hidup kita dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya sampai di penghujung tahun ini, 2020 bulan Desember. Tahunnya sulit, tapi kalau toh saya dan saudara masih bisa ada, masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita. Apakah sepanjang tahun ini kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan? Atau sepanjang tahun ini kita gagal terus, jatuh terus, bangun lagi, jatuh lagi, jatuh, bangun lagi. Bagaimana? Apakah kita ingin memperbaiki kehidupan kita
di tahun 2021 nanti kita bawa hidup kita. Kita bawa emas, kemenyan, dan mur. Persembahan kita yang terbaik buat Yesus. Puji Tuhan, mari dimanapun saudara berada kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia. Yesus lahir buat saya dan saudara. Ya, kita yang harusnya binasa, tetapi karena cintanya Yesus, cintanya Allah kepada kita, Dia tukar hidup kita yang tidak berharga dengan anaknya Yesus. Mari katakan pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan gak mau melihat kita binasa. Kenapa Dia kirimkan anaknya menjelma menjadi manusia, ya, menjadi manusia yang penuh dengan segala keterbatasan dagingnya. Karena apa? Dia tidak mau melihat saya dan saudara binasa, ya. Tapi sebaliknya, dunia dengan segala tawaran-tawarannya yang menggiurkan, pada akhirnya Dia mau lihat saya dan saudara binasa. Tetapi untung kita punya Yesus. Dia lahir dan kita tahu bersama pada akhirnya Dia mati. Untuk siapa? Saya dan saudara. Kita yang hidup kita yang harusnya yang binasa. Tapi Yesus mau lahir. Yang kita peringati setiap 25 Desember. Ya. Karena Yesus cinta saya dan saudara. Mari katakan pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Katakan terus pujian ini. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, terima kasih, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Terima
kasih. Terima kasih. Mari katakan terima kasih. Dimanapun engkau berada pada saat ini, katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Yesus yang lahir ke dunia. Terima kasih engkau masih memperhatikan jiwa kami. Terima kasih engkau masih memperhatikan keluarga kami. Terima kasih engkau masih memperhatikan pekerjaan kami. Terima kasih engkau masih memperhatikan kesehatan kami. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang hebat. Allah yang perkasa. Terima kasih. Haleluya. Terus sembah Tuhan. Terus angkat suaramu, angkat hatimu, angkat penyembahanmu, aktifkan rohmu. Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, mari kita mau aktifkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya la batase. Terima kasih ya la bataku ya nase. Ya la bataka ya la ya batasangka ya la bataka. Kami sembah, kami sembah. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ya rela batakas. Terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Hati kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Kini, amin. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita kini. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan ini sebagai satu doa kita kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita kini. Berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan
berbuat bagi kita syukur. Mari saudara, kita katakan syukur kita kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Kini oh, yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Lagi katakan kini oh, berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat. Mari katakan kepada dirimu sendiri, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita syukur. Haleluya, syukur Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang haus dipuaskan Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang miskin diperkaya oleh kuasa-Mu. Terima kasih. Kami yang hilang arah dikembalikan oleh kuasa-Mu. Kami Tuhan dikuatkan oleh Roh-Mu. Syukur kami kepadamu, syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan kepada dirimu sendiri, katakan, Tuhan terima kasih kami kuat, terima kasih Tuhan kami mampu, terima kasih Tuhan kami menang, terima kasih Tuhan kami lepas Tuhan, terima kasih Tuhan kami bebas Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ialah batas sangka
sangkaya labataku. Ria labata sangkaya labatakaya labatase. Haleluya. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk kelepasan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari tangkap momen bersama dengan Tuhan. Mari tangkap kairosnya Tuhan. Mari tangkap waktunya Tuhan. Malam ini Tuhan ingin beracara dengan engkau secara pribadi. Walaupun engkau menonton dari tempatmu, dari rumah, dari manapun, tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan ada di mana-mana. Kuasa Tuhan sanggup memulihkanmu. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Dimanapun engkau berada pada saat ini, imani. Dengan iman katakan, Tuhan, dengan iman kami sembuh. Dengan iman kami lepas Tuhan. Dengan iman Tuhan kami menang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ialah rala batas sangkaya labata kuliana se. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau beracara Tuhan di atas jemaat-Mu, di atas siapapun Tuhan yang melihat Tuhan tayangan ini, yang mengikuti doa ini ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau tahu apapun Tuhan pergumulan kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau sediakan pekerjaan. Kami yang membutuhkan apapun dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Apabila mungkin ada di hati-hati kami yang mulai kering Tuhan, yang karena keadaan kami kering, kami tidak merasakan kuasa-Mu lagi bekerja dalam hidup kami. Mungkin kami para pelayan-pelayan-Mu, bahkan mungkin kami para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga para jemaat-jemaat-Mu, kami yang mungkin merasa kering. Pada malam ini ya Tuhan, Engkau akan membasahi kami kembali. Engkau akan memuaskan kami kembali Tuhan. Ya la batase. Ya la bataku ya nase, ya la batakara. Ya la Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mari Engkau lawat satu demi satu kami Tuhan. Jangan lewatkan kami ya Tuhan. Lawat kami ya la batase, ya la bataku. Ya la batasangka ya la batakia nana ya la batak. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami. Kami mau hidup dipimpin oleh Engkau. Ialah rala batasangka ialah batakiana ialah batase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang diagungkan, baik di bumi maupun di surga ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus.
Engkau layak disembah, Raja di atas segala raja. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mari nyatakan pengagunganmu kepada Tuhan. Katakan, mulia, agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mulia, Engkau mulia Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaan, agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Kami puji Engkau, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Katakan, mulia, sembah Raja. Oh, mulia, sembah Raja. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaan. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dipuji, oh, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh,
Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Sekali lagi katakan, dipuji, ditinggikan, dipuji. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, oh. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Raja kami, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah pencipta langit bumi, Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang layak diagungkan, Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu, Allah yang besar, Allah pembela kami, Allah yang meneguhkan kami, Allah yang mengangkat kami Tuhan. Oh, mari nyatakan pengagungan-Mu kepada Tuhan. Mari nyatakan kebesaran Tuhan dari dalam hatimu. Dengan mulutmu katakan, Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung. Terima kasih, Allah yang layak terima hormat kami, Allah yang layak terima pujian kami. Engkau pusat penyembahan kami Tuhan, Engkau pusat hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
hormat, segala pujian. Terus agungkan Dia, terus muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar seluruh bumi dan surga menyembah-Mu Tuhan. Biar seluruh bumi dan surga mengagungkan Engkau, Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan, amin, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan segala pujian, segala pujian, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian, amin, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kini ku persembahkan, oh, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Langit dan bumi semua memuji Engkau. Bahkan makhluk-makhluk surga, penghuni-penghuni surga pun tunduk Tuhan di hadapan kemuliaan kemegahan-Mu ya Bapa. Dan Allah yang begitu megah, Allah yang begitu besar, mau lahir menjelma menjadi manusia demi kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur Allah yang begitu besar mau jadi kecil, mau jadi sederhana
karena Engkau begitu cinta kepada kami. Tuhan Yesus, ajar kami umat-umat-Mu untuk dapat menangkap momen bersama dengan Engkau. Menangkap waktu-waktu yang indah ketika Engkau mau berbicara kepada kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan di penghujung tahun 2020 kami boleh melihat ke belakang. Dan kami boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong kami. Sampai di sini kami boleh kuat. Sampai di sini kami boleh tetap berdiri dengan kaki yang tegak. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan di sisa-sisa minggu-minggu di tahun 2020, tahun yang tidak mudah. Tetapi biarlah Tuhan, kami mau bawa Tuhan setiap waktu-waktu kami setia kepada Engkau, dengar-dengaran kepada Engkau, peka terhadap Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan ketika kami menyeberang masuk ke tahun 2021, yang tidak lama lagi akan kami hadapi, kami percaya tahun itu menjadi tahun kemenangan buat kami. Tahun breakthrough, tahun terobosan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau. Jemaat-jemaat Tuhan yang mengerti nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kami. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam Tuhan. Jadikan kami berarti Tuhan bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memperkuat iman kami. Kami mau memperkuat kerohanian kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami jadi kuat, kami mampu melakukan hal-hal yang menurut dunia mustahil. Tetapi pada Roh Kudus-Mu, Roh penolong itu, Roh yang memberikan sukacita, Roh yang memberikan damai sejahtera, Roh yang memberikan kekuatan, Roh yang menghiburkan, pribadi Allah yang ketiga, pribadi Roh Kudus, pribadi yang kuat tapi lembut. Pribadi itu yang akan membawa kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bisa hidup kudus ketika ada Roh-Mu di dalam kami. Dan kami hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kami tidak berani berjalan sendiri kalau Engkau tidak suruh kami berjalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Selamat malam.